Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua, yaitu pada acara Podcast Akhir Pekan. Nah, tentunya pada podcast hari ini biar kita lebih kenal lagi. Betul. Hari ini kita akan dipandu oleh saya Rani. Saya Nurdin. Dan kita juga kedatangan dua bintang tamu spesial nih. Kita lihat. Ini yang pertama, kita lihat dulu. Yang pertamanya ada, coba yang di sebelah kanan saya dulu ya. Ada Bapak Cepi. Boleh Bapak Cepi memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan aktivitas kegiatan juga. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Modal People, assalamualaikum Pak Nurdin Ya. dan Bu Rani. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir nih di acara spesial ya. Betul. Podcast Akhir Pekan SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Mungkin ini menjadi satu kebanggaan untuk saya. Perkenalkan Ananda semuanya, nama Bapak Pak Cepi Aunillah, Bapak Wakasek Kesiswaan, dan Bapak juga mengajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kalau yang suka lomba-lomba mungkin suka ikut ya dengan Bapak. Tapi sekarang libur dulu Bu Rani ya. Iya, betul. Benar Alhamdulillah. Itu saja mungkin sementara. Nah, ini sebagai salah satu pengobat ya, biar nanti Ananda yang di Modal People ya, yang ada di rumah mungkin ya kangen dengan Pak Cepi, dengan satu lagi ada siapa lagi nih Pak Bu Rani ya? Kalau tadi ada Pak Cepi, dulu mungkin masih ingat ketika kita sekolah seperti biasa, udah menang lomba di foto nih sama Pak Cepi. Wow. Fotonya dipajang di sekolah. Nah, di sebelah kiri saya nih, yang suka nyanyi, yang suka bikin rame kelas, pasti udah pada kangen nih. Ada siapa Bapak? Boleh berkenalan dulu? Iya, selamat semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Terima kasih Pak Nurdin dan Ibu Rani, semuanya, Ananda dan orang tua siswa yang menyaksikan acara ini. Perkenalkan, nama Bapak Dani Setiawan. Bapak di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Umum. Apa saja sih bidang umum itu di sekolah kami? Bapak di sini menjabat bidang umum yang di dalamnya adalah mengelola sarana prasarana dan kepegawaian. Ya. Nah, kemudian Bapak juga selain menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Umum juga mendapatkan amanah sebagai guru seni budaya. Wow, Makanya yang punya talenta, yang pandai menyanyi, pokoknya segala rupa yang berkaitan dengan kreativitas seni itu akan berhubungan dengan Bapak. Gitu ya. Hebat sekali ya kedua pemateri hari ini ya Bu Rani ya, tentunya dengan sebelumnya kan ada perjuangan-perjuangan juga ya tentang bagaimana sih cara biar sukses gitu kan. Tentunya ada sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang menjadi idola ya tentunya. Nah, berkaitan dengan idola Bu Rani, bagaimana nih tentang idola? Nah, tentu saja karena dua bintang tamu hari ini adalah dua-duanya pemimpin sekolah juga. Betul. Berkaitan dengan tema hari ini yaitu pembinaan kepemimpinan di SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Nah, kita tentunya ingin lebih tahu lagi nih Pak Nurdin soal kepemimpinan di sekolah. Betul. Kalau tadi ada Pak Dani selaku Wakasek Bidang Umum. Nah, untuk yang pertama kita coba deh ke Pak Dani. Bapak, nih kira-kira nih tadi Pak Nurdin sudah menyampaikan bahwa Bapak kan adalah pemimpin di sekolah ini salah satunya. Apa sih makna kepemimpinan menurut Bapak? Iya, apa sih makna kepemimpinan buat saya, bagi saya, gitu ya? Iya. Betul. Bapak adalah pemimpin di rumah, pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Kemudian Bapak juga di sekolah juga sebagai pemimpin, sebagai wakil kepala sekolah juga di kelas juga pemimpin, ya, pemimpin bagi para siswa dan siswi yang ada di dalam kelas. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Maknanya bagi saya itu adalah kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengkoordinir, kemudian untuk menggerakkan, mempengaruhi orang lain. Nah, itu mungkin Bu Rani, Pak Nurdin, makna dari kepemimpinan. Kan banyak ya kepemimpinan itu, ada beberapa gaya kepemimpinan. Betul. Ada demokratis, ada otoriter, kemudian ada juga karismatik, birokrasi dan sebagainya, masih banyak.
Begitu Ibu Rani. Wow. Mungkin kata kunci dari kepemimpinan itu mungkin lebih pada memengaruhi, ya, mampu Betul memengaruhi. sekali. Nah, mungkin langsung saja mungkin ke pemateri selanjutnya pada Pak Cepi mungkin. Iya, Pendapat. hampir sama tadi yang dikatakan oleh Pak Dani. Jadi pemimpin itu adalah seni gitu ya, seni untuk mempengaruhi. Jadi pemimpin itu betul tadi ada 3, ada pemimpin untuk diri sendiri. Jadi dia sebagai pemimpin bisa mengendalikan hawa nafsu atau emosinya, gitu ya. Misalnya mau belajar atau mau main game gitu ya Pak Nurdin ya. Betul. Jadi kan itu pemimpin. Jadi Iya. pemimpin untuk diri sendiri. Contohnya lagi pemimpin untuk diri sendiri itu misalnya mau sholat gitu ya, atau misalnya mau nonton TV. Nah, itu ditentukan oleh Sendiri ya. itu pemimpin untuk diri sendiri. Ada juga pemimpin untuk orang lain gitu. Untuk orang lain itu ya pemimpin tadi misalnya ada pemimpin untuk di sekolah, untuk di keluarga gitu ya, untuk teman-teman dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemimpin untuk masyarakat atau bangsa. Kalau dari segi pemerintahan mah ada pemimpin untuk RT, ada pemimpin untuk negara, nah itu presiden lah gitulah ya. Lebih luas lagi apa ya? Iya, lebih luas lagi seperti itu. Nah, tadi ada yang menarik nih Pak Nurdin. Tadi Pak Cepi sekilas membahas tentang pemimpin untuk diri sendiri. Betul. Nah, pasti nih modal people permasalahannya masih sama ya kalau di rumah antara milih pemimpin untuk belajar atau mending main game ya Betul. Pak. Nah, kira-kira nih Pak, khususnya untuk memimpin diri sendiri, ada nggak sih Pak tips nih untuk para siswa di rumah biar jadi sosok pemimpin yang baik juga ketika memilih antara fokus belajar atau main game nih? Betul. Siapa dulu ini? Boleh dari saya. Pak Cepi dulu. Itu pertanyaan menarik ya, Bu Rani ya. Ya, jadi memang pemimpin ini kan dalam Islam sesuatu yang penting gitu ya, bahkan yang wajib. Jadi ketika dulu Nabi Muhammad meninggal, itu yang diurus itu bukan mayitnya, bukan di mana dikubur gitu ya, oleh warisan dan sebagainya, tetapi yang dipikirkan itu siapa yang menggantikan Nabi Muhammad gitu ya. Jadi mayitnya itu disimpan dulu. Nah, itu memikirkan siapa pemimpin. Nah, tips untuk bisa menjadi pemimpin yang baik itu kalau dulu ya Bu Rani, Pak Nurdin, salah satu caranya itu adalah kita dengan ikut berorganisasi gitu ya. Nah, di sana di organisasi itu kita akan ditempa bagaimana menjadi pemimpin yang hebat gitu ya, pemimpin yang memang bukan pemimpin dadakan tetapi pemimpin-pemimpin yang dibentuk dari awal sampai dia menjadi pemimpin yang sejati. Jadi tips dari saya, maka ikutlah organisasi, apapun itu organisasinya. Insya Allah ketika sudah ikut organisasi, nanti untuk kepemimpinan pribadi juga akan mengikuti. Nah, kebetulan juga di SMP Muda juga ada wadahnya Bu Rani ya. Ada apa saja? Ada IPM, ada juga HW juga. Nah, kalau tadi tanggapan dari Pak Cepi mengenai kepemimpinan, boleh dong dari Pak Dani seperti apa kira-kira? Tipsnya ya? Iya, tips. Bapak juga sedang belajar menjadi pemimpin sebetulnya ya di sekolah. Nah, kalau tidak jauh dengan apa yang tadi diutarakan oleh Pak Cepi, opini Pak Cepi tentang tips untuk menjadi pemimpin, bahwa untuk menjadi pemimpin Bapak rasa kita harus banyak pengalaman dan pergaulan yang sangat luas gitu ya. Sehingga kalau kita punya pengalaman banyak, setidaknya gitu ya, kita punya basic yang kuat untuk dapat mengelola, mengkoordinir rekan-rekan kita di lapangan gitu ya. Jadi itu pengalaman tadi berorganisasi juga salah satu tips yang baik untuk kita menjadi seorang pemimpin. Yuk belajar untuk jadi seorang pemimpin di Muhammadiyah. Ayo. Nih Pak Nurdin, tadi kita tarik ya, ada 2 garis penting ternyata. Kalau tadi dari Pak Cepi adalah organisasi. Nah, kalau tadi Pak Dani ada proses. Berkaitan dengan proses dan organisasi, kira-kira nih Pak, kalau dari sekolah ada tidak program yang untuk mengantarkan para siswanya nih untuk menjadi pemimpin? Banyak di SMP Muhammadiyah 8 itu banyak program-program yang dapat mengantarkan anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin. Di antaranya tadi dikatakan ada 2 program utama. Yang antaranya adalah ada organisasi siswa. Kalau di sekolah lain namanya OSIS, kalau di kita namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu salah satu program yang bagus dari mulai SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi loh. Ada jenjang, Pak? Ada, tidak seperti organisasi lainnya. Kalau di Muhammadiyah itu berjenjang semuanya. Dari mulai ranting, cabang sampai ke perguruan tinggi, sampai ke wilayah
ya. Nah, itu salah satu keunikan dan kehebatan Nah, Keren banget. Buran, beliau Iya. ya Kang. tentunya untuk ya betul sekalian yang perkataan dari Pak Dani juga bahwa IPM itu merupakan salah satu wadah khusus dari sekolah Muhammadiyah. Ya, itu juga tentunya berlandaskan agama ya, yaitu Islami. Betul ya, Pak Dani ya? Betul. Tuh. Dilanjutkan mungkin dari Pak Cepi mau Ya, menambahkan? jadi Bu Rani dan Pak Nurdin, sebenarnya saat usia muda ya, sekarang kan masih remaja, umur di bawah 15 tahun. Sebenarnya ini adalah usia yang sangat yang sangat tepat untuk belajar kepemimpinan. Jadi tadi betul gitu ya, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan satu lagi ada di sekolah kita itu ada Hizbul Waton. Hizbul Waton. Nah, jadi teman-teman semuanya ini yang pernah ikut di IPM dan kepemimpinan Hizbul Waton itu mungkin sudah pernah merasakan Pak Nurdin bagaimana dibentuk karakternya supaya menjadi seorang pemimpin. Jadi memang siswa-siswa SMP Muhammadiyah 8 Bandung ini di masa depan akan menjadi para pemimpin. Amin ya Allah. Jadi nanti banyak sebenarnya kegiatannya Hizbul Waton, di Hizbul Waton nanti kita bahas, IPM juga seperti itu. Nah, jadi untuk modal people, jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan ada apa-apa, ingin jadi pemimpin seperti Pak Cepi nih. Nah, nanti ada Pak Cepi juga ya. Tentunya dibantu sama Pak Dani juga. Betul ya, Bu Dani ya? Betul sekali. Nih Pak Cepi menarik sekali ya. Tadi dibahas mengenai IPM dan HW. Kira-kira adakah perbedaan aktivitas selama pembelajaran daring dengan sekolah seperti biasa? Bagaimana sih dikemas agar mereka tuh menarik gitu Khususnya kegiatan IPM ya dan HW. Ya, jadi memang Bu Rani, kita sangat sedih ya, sudah hampir 1 tahun di Indonesia dan di dunia itu mengalami musibah gitu ya. Musibah namanya non bencana gitu. Jadi ini ada musibah pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan seluruh sekolah di dunia, bukan hanya di kita, itu menjadi belajarnya beralih menjadi online dan daring gitu ya. Nah, mungkin dari segi perbedaan sangat banyak perbedaannya yang biasa di sekolah dan sekarang menjadi di rumah. Tetapi program kepemimpinan ini juga tidak boleh berhenti ya, kaderisasi gitu ya. Anak-anak itu juga tidak boleh berhenti, maka kami dengan teman-teman IPM itu banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi misalnya kemarin teman-teman IPM itu mungkin yang paling awal di Bandung sebelum kementerian itu mereka menggalang dana untuk kuota internet teman-teman yang kurang mampu. Nah, itu bentuk empati ya. Ya, betul. Itu lahir dari kepemimpinan. Kalau tidak ada rasa kepemimpinan, maka tidak akan ada program itu. Jadi teman-teman di IPM itu melihat belajar itu kan memerlukan kuota sekarang. Jadi banyak teman-teman di Kota Bandung yang tidak bisa belajar karena tidak punya kuota, akhirnya mereka menggalang dana dan alhamdulillah bisa disebarkan ke siswa pelajar sekota Bandung. Itu mungkin salah satu programnya gitu ya, dan sampai diapresiasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Keren banget, Masya Allah ya. Jadi programnya itu sebelum pemerintah ada, IPM sudah lebih dulu ya Pak. Keren banget ya Allah. IPM, itu sudah terlaksana ya, alhamdulillah ya. 8. IPM itu banyak. Iya, untuk harus jelas berarti. IPM SMP Muhammadiyah 8 ya. Bandung ya. Bandung. Nah, ya. betul banget kalau tadi programnya udah terdepan banget ya di pelopor. Nah, tentunya selain kepemimpinan tadi kata Pak Dani empati ya. Jadi perlu banget ya. Kira-kira nih Pak Dani berkaitan dengan empati juga. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas mengenai IPM. Kira-kira ada lagi kah Pak? Selain kemarin kita berbagi kuota, kita juga sebetulnya kemarin berbagi sembako ya, 9 bahan pokok. Kemudian kemarin juga kita mengadakan kegiatan webinar juga termasuk pencegahan buat anak-anak di rumah. Kan anak-anak biasanya itu suka keluar rumah ya dan tidak tahu ilmunya tentang menjaga kesehatan. Sehingga mereka semuanya IPM melaksanakan kegiatan webinar. Kita mengundang dokter untuk menjadi narasumber tersebut. Alhamdulillah ya, tuh banyak sekali ya ternyata ya. Selain dari kegiatan luring atau tatap muka juga pada pelaksanaan daring pun ada banyak sekali kegiatan-kegiatan bermanfaat. Tentunya itu berawal dari hati turun ke aksi ya Bu Rani ya, betul ya? Betul Alhamdulillah. banget. Nah,
Bapak kan tadi sempat disinggung bahwa IPM itu bukan hanya dari SMP dan berdiri sudah sejak lama. Betul. Tentunya akan banyak sekali Wah, tokoh-tokoh. tokoh-tokoh Nah, nih. Mungkin Budal People juga ingin tahu ya tentang tokoh-tokoh nih, khususnya tentang ke Muhammadiyah. Harus tahu. Karena ini salah satu motivasi buat mereka Betul. ya, dapat menggerakkan hati mereka ketika melihat tokoh itu ternyata mudah-mudahan dapat mempengaruhi dirinya ya, seperti yang pertama ternyata Presiden Republik Indonesia yang pertama itu tokoh Muhammadiyah loh, Bu. Wow. Presiden pertama Pak Nurdin. Iya, Soekarno. Alhamdulillah. Beliau juga ternyata penggerak dari Muhammadiyah. Kemudian juga ada penggerak di bidang pendidikan, ada A.R. Fahrudin. Wow. Sehingga sekolah kita, komplek kita membuat nama gedung sesuai dengan nama beliau, A.R. Fahrudin. Dicatat ya anak Bunda Menghargai, People ya. jasa-jasa beliau menggerakkan pendidikan di Muhammadiyah. Dan juga sekarang sudah menjadi tokoh nasional beliau ya, alhamdulillah. Insya Yang Allah, ya. terbaru kemudian dari Hizbul Waton ada Jenderal Sudirman. Nah, beliau juga pendiri penggerak Hizbul Waton tadi ya. Juga beliau kan jenderal besar di Republik Indonesia ini. Betul. Yang terbaru ada Profesor Haji Amin Rais juga Banyak ya Bu Rani ya. dari Muhammadiyah. Dan Haidar Nasir, Bapak Haidar Nasir kita juga ketua PP Muhammadiyah juga tokoh. Ya jelaslah tokoh Muhammadiyah kan, dan juga ketua PP Muhammadiyah. Kemudian selain itu tokoh mudanya siapa aja sih? Banyak tokoh muda. Di antaranya Pak Cepi juga tokoh muda. Iya, betul banget. Hebat dong Pak Pak Cepi Cepi. itu selain tokoh masyarakat, di sekolah juga Pak Cepi juga RT di rumah. Loh, Kemudian pemimpin tokoh, RT. tokoh kan. Kemudian juga Pak Cepi juga sebagai ketua Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah di Kota Bandung, tokoh Masya Allah regional ya. kan ya di Kota Bandung. Pak Cepi juga tokoh muda sebetulnya ya. Mudah-mudahan nanti dapat menjadi tokoh-tokoh yang lainnya. Asal jangan jadi toko baju, Toko. Cuma tokonya. Betul sekali. Nah, Bu Rani terkait tentang tokoh-tokoh yang dahulu hingga sekarang tentu tidak mudah juga ya. Karena itu juga berawal dari IPM dan HW. Ya, itu juga harus berproses juga. Harus mau berproses dari awal dan akhirnya sekarang bisa terpetiklah hasilnya ya menjadi Betul pemimpin banget. saat ini. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan lagi Pak Cepi mungkin ya. Nah, untuk dampak positif nih, dampak positif bagi siswa yang mengikuti program IPM dan HW. Nah, apakah ada? Ya, jadi tadi ya yang tokoh-tokoh itu saya tambahkan bahwa Pak Nurdin dan Bu Rani ini menurut pengalaman ya, ketika anak-anak itu aktif di IPM dan ketika dia berlanjut SMA itu kebanyakan menjadi ketua OSIS di Wah, SMA-nya. alhamdulillah ya. Jadi banyak yang ketika sudah SMA balik lagi ke sini, Pak, saya menjadi ketua OSIS gitu ya. Banyak di beberapa sekolah negeri juga menjadi ketua OSIS, dan ketika aktif di OSIS pun itu sudah tidak adaptasi lagi, jadi tidak canggung gitu. Iya, iya, Ini iya. jadi tinggal malahan menjadi dia penggerak gitu ya, menjadi penggerak di sekolahnya nanti. Nah, terus banyak sekali ya kalau kita ikut organisasi tadi Betul. kata Bapak itu manfaatnya. Jadi yang pertama jadi kalau belajar itu bukan hanya di kelas gitu ya, Betul. tetapi belajar itu bisa dengan organisasi. Nah, yang pertama manfaatnya kita akan dilatih atau mungkin akan banyak pengalaman gitu. Nah, Betul. saya Pak Nurdin bisa keliling Indonesia karena Wah. ikut organisasi. Tidak rugi ya Tidak Pak Cepi ya? rugi. Pernah ke Aceh, ke Wow. Medan gitu ya, lalu ke mana, ke Batam sampai ke Sulawesi, itu karena ikut organisasi. Kan biasanya kalau organisasi itu ada rapat gitu ya, terus diutus ke sana. Nah, itu kan menjadi pengalaman. Tapi kalau secara pribadi kan ngahaja gitu, ngahaja ya. Sengaja ya? Sengaja ke sana kan jarang Orang Sunda. kalau tidak ada kepentingan. Nah, tetapi kalau Betul, dengan betul. organisasi itu kita yang pertama banyak pengalaman, bisa pergi ke, misalnya ada di IPM itu kan ada muktamar kalau Muktamar. di Muhammadiyah itu ya. Ada muktamar itu tiap 4 tahun atau 5 tahun itu tempatnya ganti-ganti. Jadi bisa di Jawa. Nah, ketika kemarin ada yang di Papua itu IMM itu, maka berangkat ke Papua, kan menjadi pengalaman yang luar biasa gitu ya. Nah, terus yang kedua, selain pengalaman juga banyak ilmu yang didapat yang tidak ada di kelas tadi. Jadi belajar bagaimana ketika mengadakan acara itu
memikirkan konsep materi itu kan Betul. dengan otak kiri gitu ya. Ini bagaimana harus acaranya sukses. Ada juga memikirkan hal teknis. Betul, betul, Misalnya ini harus dekorasi, itu kan harus menggunakan otak kanan gitu ya. Betul. Lalu misalnya pendanaan dan sebagainya, sehingga betul-betul pengalaman dan kreativitas kita itu dibutuhkan. Nah. Sehingga ketika ikut organisasi itu manfaatnya kita akan dibentuk gitu menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Oh, Masya Jadi Allah tidak ya. ada ruginya ikut IPM itu gitu ya. Oh. Seperti itu. Keren Alhamdulillah banget. ya. Itu dari contoh kecil kita ikut organisasi khususnya Betul. IPM ya Pak. Jadi pengalamannya dapat, cara berpikir juga dibentuk di situ. Pengetahuan juga ya pastinya ya Bu Rani ya. Betul banget. Nah, Pak Dani, Pak Cepi, di sekolah kita kan ada IPM. Kalau di luar namanya OSIS, OSIS. tapi di Muhammadiyah itu IPM. Ada tidak bukti nyata nih, baik siswa maupun alumni hasil dari IPM ini? Tentang kepemimpinannya tentunya ya Bu Rani ya. Kepemimpinannya ya. Jadi memang kalau kepemimpinan itu tidak bisa dilihat secara langsung ya, misalnya kayak nilai gitu. Tetapi kepemimpinan itu bisa dilihat secara perilaku gitu ya, dari segi perkembangannya, yaitu tadi gitu. Jadi mantan ketua IPM ataupun yang aktif itu mereka menduduki atau berjenjang ke yang lebih baik. Contohnya misalnya ketua IPM Maira gitu ya. Nah sekarang Maira itu ketika di SMA-nya dia aktif di OSIS sebagai koordinator juga, dan setelah kuliah juga beliau memilih kuliah di luar negeri. Wow. Nah, Keren ketika banget ditanya ya. itu kemarin Sampai ke ketika luar negeri. ada webinar dengan anak IPM itu, Tuh. ya pengalaman ber-IPM-nya itu tidak bisa dilupakan. Nah, jadi outputnya itu dari segi alumni itu sudah tersebar di universitas itu. Kalau di perguruan tinggi negeri ada di ITB, ada di ITS, ada di Unpad, di UPI, dan bahkan di luar negeri. Tuh. Gitu. Itu bukti nyatanya ya. Ya, itu Dari budget. dampak positif dari Betul. mereka mengikuti kegiatan organisasi IPM dan Betul, KW betul. di sekolah kita. Jadi keberanian mereka itu muncul Ya. di SMA dan di perguruan tinggi karena gembelengan dari SMP Muhammadiyah 8. Wih. Gitu. Jadi berani mereka untuk menjadi ketua OSIS di SMA-nya gitu. Jadi ketua BEM-nya mungkin di perguruan tingginya, kan itu salah satu embrio mereka untuk menjadi pemimpin besar di sekolah. Siapa sangka ya Pak Dani ya. Betul. Begitu, Pak Nurdin. Nah, Alhamdulillah. tentunya di balik kesuksesan para peserta didik yang menjadi pemimpin, ada pemimpin-pemimpin juga yang luar biasa ya di sini. Alhamdulillah ya. Iya, terakhir nih Bapak, kira-kira nih, kebetulan nih, kalau boleh tahu Pak Dani wali kelas berapa sih? Aduh, saya itu wali songo. Wali Song. Atau mungkin wali kota mungkin ya, kalau boleh tahu nih. Asal jangan walimahan lagi ya. Astagfirullah. Bahaya istri saya. Bahaya nanti. Umi, maaf ya. Saya itu kebetulan diberikan tambahan amanah sebagai wali kelas 9 Almas Udi. Almas Udi. Kita punya semboyan Almas Udi Be Better. Cobain dong Pak Dani sekali Yuk, lagi bareng yuk. gimana? Almas Udi Be better. Oke. Oh, the best lah. Ada nggak Pak nih kira-kira pesan-pesan dan harapan untuk Ananda kelas Almasudi khususnya Khususnya? dan umumnya untuk kita semua? Betul. Pesannya hanya satu sebetulnya, semangat saja. Semangat menghadapi kondisi seperti ini. Ya, Nah, kita semuanya terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ya, mau gimana lagi? Bukan hanya kita, seluruh dunia mengalami ini Betul. dan mendapatkan musibah ini. Jadi, Bapak minta kita harus semangat dan tabah, ikhlas menghadapi kondisi seperti ini. Betul sekali. Wah, Bangun pagi, keren banget Pak Dani. subuh. Apalagi Pak Dani? belajar. Nah. Ya, tugas-tugas dengan tepat waktu. Itu Jangan ya. menunda-nunda tugas-tugas yang diberikan, ya. Betul. Selalu dikerjakan tepat waktu biar nanti tidak keteteran di akhir. Betul. Gitu, ya. Betul banget. Pokoknya pesan satu kata dari Pak Dani. Betul. Semangat. Nah, Semangat. semangat. Karena semangat mulai dari diri sendiri ya. Itu menjadi pemimpin diri sendiri. Dari Pak Cepi mungkin. Nah, Pak Cepi menjadi wali kelas berapa nih untuk sekarang? Saya jadi wali kelas baru diangkat. Baru seminggu. Sama saya juga ya. Iya. Jadi kemarin baru diangkat menjadi wali kelas 7 Ibnu Batuta. Alhamdulillah. Ya baru seminggu Pak Dede. Iya, sama saya juga ya. Alhamdulillah. Mungkin pesannya tadi selain semangat ya
kita harus banyak berdoa lah ya. Berdoa ya. Karena kondisi sekarang kan selain bencana alam, pandemik itu, Betul. ternyata bencana alam pun datang di Indonesia. Kemarin ada di Sulawesi, itu di gempa bumi di Kalimantan Selatan, lalu di Sumedang. Kemarin juga di Bogor ya, ada banjir. Nah, Ya. ini mudah-mudahan kita berdoa semoga bencana ini cepat berlalu gitu. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan ada juga bencana yang dari pesawat itu Iya, Cipanten. banyak sekali Sriwijaya, ya. Sriwijaya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan Amin. dan ditabahkan kepada para yang kena musibah itu. Itu saja, mungkin berdoa dan sabar gitu ya. Ya, terima kasih Pak Cepi untuk pada ini. Alhamdulillah kita untuk hari ini mendapatkan 2 kata suntikan motivasi, yaitu semangat dan selalu berdoa. Ya Bu Rani ya. Betul banget. Alhamdulillah nih Bu Rani, untuk acara di pertemuan kedua ini di podcast akhir pekan telah selesai, sudah di penghujung acara ya Bu Rani ya. Betul sekali. Tadi tema hari ini mengenai kepemimpinan. Semoga dapat menambah pengetahuan Amin. serta bermakna juga untuk Iya. kita semua. Tentunya di tengah situasi pandemi global ini, mudah-mudahan segalanya membaik dan Amin, ya Allah. bencana-bencana di Indonesia pun dapat segera menemukan solusi yang baik juga ya. Amin ya Allah. Pokoknya tetap semangat dan terus berdoa ya. Kalau kata Pak Dani tadi, 9 Masudi, be better. Be Oke, better ya. sampai berjumpa kembali di podcast akhir pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.